Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Silahkan diperhatikan ya, supaya kalian nanti paham. Nah, sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu mengenai organ tumbuhan. Organ tumbuhan merupakan kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tumbuhan mempunyai organ-organ dalam mendukung fungsi hidupnya. Nah, organ tumbuhan ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama adalah organ yang harus ada dalam suatu tumbuhan. Nah, jika tidak ada, maka tumbuhan tersebut tidak dapat hidup. Nah, organ utama tumbuhan ada akar, batang, dan daun. Nah, sedangkan organ tambahan merupakan organ penunjang dari suatu tumbuhan, yaitu ada bunga dan buah. Tiap organ tumbuhan memiliki struktur dan fungsi masing-masing untuk menunjang kehidupan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar satu persatu dari organ tumbuhan ini. Kita mulai terlebih dahulu dari organ utama tumbuhan. Tadi ada apa saja? Ada akar, batang, dan daun. Organ utama yang pertama yaitu ada akar. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Biasanya, akar ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Sedangkan akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang, seperti beserap. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Fungsi akar yang pertama, untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau media. 2. Menyerap air dan unsur hara. 3. Menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak. Dan yang keempat, pada beberapa tanaman digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong, bengkoang, dan wortel, seperti pada gambar di bawah ya. Serta, selain itu juga dapat memiliki fungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Kemudian selanjutnya, organ utama tumbuhan yang kedua yaitu batang. Umumnya, batang ini terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Biasanya berbentuk bulat dan mempunyai buku atau ruas. Nah, di mana buku atau ruas ini dibagi menjadi node dan internode. Node adalah bagian tempat cabang dan daun tumbuh, sedangkan internode adalah bagian antara dua buku. Perbedaan antara batang monokotil dan dikotil adalah pada batang dikotil, bentuk batang biasanya bercabang, dan sebaliknya pada monokotil ya. Nah, kita lihat pada contoh gambar. Nah, ini merupakan contoh batang monokotil atau dikotil ya. Ya, jadi ini itu merupakan contoh batang monokotil karena batangnya ini tidak bercabang. Lain halnya dengan gambar yang kedua ini ya, yang baru muncul. Nah, ini merupakan batang apa? Ya, batang dikotil ya, karena dia ini batangnya bercabang. Selanjutnya ada fungsi batang. Yang pertama, menopang bagian tanaman lainnya seperti daun, bunga, buah, dan pucuk sehingga menyokong tegaknya tumbuhan dan juga sebagai tempat tumbuhnya daun. 2.
berperan dalam efisiensi penyerbukan dan membantu pemencaran biji. 3. Sebagai tempat penyimpan cadangan makanan seperti pada tebu dan sagu. 4. Menjadi tempat tumbuh organ-organ generatif seperti bunga dan buah. 5. Sebagai alat transport zat hara dari akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Pada beberapa tumbuhan, seperti halnya akar, batang juga mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tebu, pada kentang, dan rimbang kunyit. Organ utama yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak. Daun terdiri atas tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Biasanya mengandung jaringan pembuluh yang membawa air dan makanan. Pola yang dibentuk oleh urat daun pada daun disebut juga venasi. Venasi inilah dapat berbentuk menyirip maupun sejajar. Selanjutnya, perbedaan daun monokotil dan dikotil adalah pada daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan pada daun dikotil memiliki peruratan daun menjala. Seperti pada gambar ya, kita dapat lihat pada gambar A ini merupakan contoh monokotil atau dikotil. Ya, jadi pada gambar A ini memiliki peruratan daun menjala ya, sehingga dia ini termasuk tumbuhan dikotil. Sedangkan pada gambar B sebaliknya, yaitu merupakan tumbuhan monokotil. Selanjutnya, fungsi daun yang pertama yaitu menyerap karbon dioksida dari udara. 2. Merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Di mana dia ini menggunakan karbon dioksida dan air di bawah sinar matahari dan melibatkan zat hijau pada daun. Selama proses ini, daun melepaskan oksigen. Zat makanan yang diproduksi dari fotosintesis disimpan di berbagai bagian tanaman sebagai zat tepung. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai respirasi atau pernafasan tumbuhan. Selanjutnya, kita pergi ke organ tambahan tumbuhan. Organ tambahan yang pertama yaitu bunga. Bunga merupakan hasil modifikasi dari daun. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Bagian fertil ini, untuk lebih mudahnya, kalau bagian fertil itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, yaitu hanya terdiri atas benang sari dan putik. Selain itu merupakan bagian steril dari bunga. Seperti itu ya, lebih mudahnya ya. Selanjutnya yaitu fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian, organ tambahan yang kedua yaitu buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi atau telah mengalami pembuahan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Ternyata selain bagian utama dan bagian tumbuhan, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk lain dari modifikasi organ-organ pada tumbuhan.
yang sudah kita singgung sebelumnya tadi ya. Yang pertama yaitu ada sulur. Sulur ini terbentuk dari modifikasi batang, daun, dan akar. Jadi dia tidak hanya termodifikasi dari batang saja ya. Jadi ada batang, daun, dan akar. Alat pembelit atau sulur adalah bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, yaitu untuk berpegangan saat tumbuhan berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Tumbuhan yang memiliki sulur merupakan tumbuhan memanjat. Ini contohnya ya, ada tanaman waluh, ada tanaman pare, dan lain-lain. Kemudian, bentuk lain dari modifikasi organ pada tumbuhan yang kedua yaitu ada rizoma atau rimpang. Ini merupakan modifikasi dari batang. Rizoma tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain. Yang ketiga ada umbi. Pada umbi batang dan umbi akar merupakan modifikasi dari batang dan akar, baik tunggang maupun serabut. Contoh dari umbi batang adalah kentang, talas, dan dahlia. Contoh dari umbi akar adalah wortel, singkong, dan ubi jalar. Pada umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Bentuk lain yang keempat yaitu ada duri atau spina. Dia ini merupakan wujud modifikasi dari akar, daun, maupun batang. Duri identik dengan strukturnya yang kecil dan tajam. Contohnya adalah ada tumbuhan kaktus, bunga kertas, bunga mawar, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah piala. Piala merupakan modifikasi dari daun yang menggelembung pada tikin ujung. Berbentuk seperti piala. Pada piala terdapat madu yang berfungsi untuk menjebak serangga. Nah, contohnya adalah seperti yang ada pada kantung semar, yang ada pada gambar ya. Sampai di sini materi kita hari ini ya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.